Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal pada deret Fourier. Yaitu dapat Anda saksikan, inilah contoh soalnya ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke penyelesaiannya. Nah, dari contoh soal tersebut, maka dapat kita bentuk gelombangnya seperti ini ya. Dan dari gelombang ini, maka dapat kita ketahui periodenya yaitu 2 dan L merupakan setengah dari periode yaitu 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke koefisien-koefisiennya, yaitu kita cari A0-nya dulu. Maka A0 ini rumusnya ini ya. 1 per L integral A ditambah T A Fx dikali Dx. Maka kita akan masukkan angkanya 1 per L. L tadi nilai L merupakan 1, jadi kita tulis 1. Selanjutnya kita masukkan integral dari 0 ke 0 ditambah 2, yaitu dimana dapat 2 yaitu dari nilai periode tersebut, maka kita masukkan nilainya 2. Kemudian lanjut Fx dikali Dx. Selanjutnya kita keluarkan integralnya. Maka selanjutnya kita cari integral dari batas 0 sampai 2 dari Fx Dx. Lalu kita masukkan kayak gini. Integral. Nah, selanjutnya kita bagi cara mencari integralnya sesuai dengan fungsi Fx ini. Lanjut, kita akan mencarinya. Maka kita akan memasukkan batasnya ya. Nah, sudah kita masukkan seperti ini bentuknya. Nah, lalu akan mendapatkan nilai A0-nya sama dengan 1. Kemudian setelah A0 kita ketahui nilainya, kita akan mencari nilai AN. Di mana AN kita dapatkan rumusnya 1 per L integral A ditambah T A Fx cos N Vx per 2 dikali Dx. Maka selanjutnya kita masukkan aja rumusnya ya. Maka dapat seperti ini. Lalu kita bagi juga cara mencari integralnya sama dengan cara mencari A0. Udah dapat, kita masukkan, lalu kita dapat hasil seperti ini. Nah, sehingga kemudian dapat hasilnya seperti ini. Maka diturunkan dapat hasil ini, dan sehingga dapat kita peroleh AN-nya yaitu 0. Dapat kita peroleh ya nilai AN-nya 0. Setelah AN kita ketahui, maka kita masuk ke BN. Dimana rumusnya ini ya. Lalu kita masukkan rumusnya seperti ini, dan kemudian kita akan membagi pencarian integralnya seperti cara yang tadi sebelumnya. Lalu dapatlah hasilnya seperti ini, dan hasil ini akan menjadi ini, lalu kayak gini, dan ini, dan maka dapat hasil akhirnya BN itu 2, yaitu ada bentuk ganjil dan ada bentuk genap. Dimana kalau bentuk ganjil dapat kita peroleh nilainya 2 per NV, dan dalam bentuk genap dapat kita peroleh nilainya 0. Nah, dari nilai-nilai tadi langsung aja kita masukkan bentuk umum dari deret Fourier ini rumusnya. Ya, lalu kita masukkan aja nilainya. Seperti ini. A0-nya tadi kita peroleh kan 1, dimana kita masukkan aja angka 1. Jadi 1 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. BN-nya dan nilai AN-nya kan tadi 0, jadi nggak usah aja kita masukin. Langsung aja kita masukin nilai BN.
Sehingga lanjut jadi seperti ini. Dan jika kita uraikan maka dapatlah hasilnya seperti ini ya. Dan ini merupakan hasil akhirnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekeliruan dalam video saya, mohon dimaklumi. Baiklah, terima kasih. Contoh soal selanjutnya yaitu fx yaitu 5 dengan jarak x besar dari 0 dan x kecil dari v. Kemudian 0 dengan x besar dari min v besar dan kecil dari 0. Dalam deret Fouriernya dengan t adalah 2v. Dan jika digambarkan bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Bisa dilihat cara menggambarkan gelombangnya, yaitu yang pertama dari titik atasnya atau titik puncak adalah 5, yaitu dari x besar dari 0 dan x kecil dari min v, dari v. Bisa dilihat mulai dari 0 sampai v. Kemudian sebagai lembahnya yaitu titik 0 mulai dari x besar dari min v dan x kecil dari 0. Bisa dilihat dari sini, dari titik min v sampai 0. Dari sini bisa dilihat yaitu periodanya atau disebut dengan t, yaitu dari min v sampai 2v. Jadi jaraknya yaitu 2, 2v. Bisa dihitung aja. Kemudian dengan t yaitu setengah, dengan l yaitu setengah dari periode atau t. Dan jika dibuat persamaannya yaitu jika f dari x tambah t sama dengan fx. Dengan t itu adalah periode, yaitu yang kita dapatkan tadi 2. Kemudian L adalah setengah dari periode atau t, yaitu setengah kali 2v, yaitu dapat v. Kemudian yang dimintanya kan bentuk ubah dalam bentuk deret Fouriernya. Beginilah bentuk umum dari deret Fouriernya atau rumus dari deret Fouriernya, yang mana A0 dibagi 2 ditambah sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dengan AN dikali AN cos dari n Vx bagi L ditambah Bn sin n dikali Vx dibagi L. Langkah untuk menjadikan deret Fouriernya itu, pertama kita harus tahu itu apa A0-nya, kemudian AN-nya, kemudian BN-nya. Dengan dapat A0, AN, dan BN, kita masukkan nanti nilainya. Kita cari dulu secara manual. Baiklah, untuk mencari A0, kita menggunakan rumus yaitu 1/L dikali integral dari A sampai A tambah T fx dx. Di sini nilai A itu adalah titik awal dari gelombangnya, itu A. Seperti persamaan kita sebelumnya, gambarnya itu titik awal gelombangnya kita mulai kan dari negatif V. Kemudian kita masukkan dengan T, yaitu 2V. Baru kita mulai masukkan yaitu 1/L, dengan L-nya tadi sudah kita cari yaitu V. Kemudian integral dari A-nya adalah negatif V atau min V ditambah dengan T yaitu 2V per A dengan titik bawahnya A itu negatif V dikali fx dx. Kemudian 1/V integral dari dengan titik atasnya V negatif V fx dx.
kan kita sudah dapat integralnya ini. Jadi V negatif V. Jadi kita pisahkan sesuai dengan titik atasnya yang tadi 5 dengan 0. Titik atasnya 5 dan titik bawahnya 0. Jadi mulai dari integral dari V sampai ke 0 itu dengan nilai f x tadi adalah 5. Ini adalah titik tertinggi, titik puncak tadi 5 dari V dari 0 sampai V. Kemudian ditambah dengan yang untuk lembahnya, integral dari titik atas negatif V sampai 0 dengan f-nya itu 0. Maaf, ini dx-nya lupa. dx sudah dapat. Berarti ini kan hasilnya udah fix, ini 0. Jadi kita lanjutkan. Seper V 0 F5 berarti ininya 5 dx. Kemudian kita cari hasil integral dari ini. Kemudian seper V integral dari 5 kan berarti 5x. Berarti kali 5x itu dengan titik atasnya dari V sampai 0. Kemudian kita cari lagi seper V 5x, maaf. Kita masukkan nilai x-nya. Jadi 5x-nya kita ganti dengan titik atas dan titik bawah. Itu V dikurang 5 dikali 0. Titik dapat seper V dikali 5V. Di sini bisa kita coret V dengan V. Jadi dapat 5. Jadi untuk A0 kita sudah dapat nilainya itu 5. Oke, baiklah. Selanjutnya kita mencari nilai AN. Untuk mencari nilai AN kita menggunakan rumus yaitu 1 per L integral dari dari A sampai A tambah T fx cos n kali Vx dibagi L dx. Pada AN ini caranya juga hampir sama dengan A0, cuma bedanya pada AN hanya terdapat cos n Vx dibagi L. Cuma itu saja. Oke, mari kita lanjutkan, yaitu seper L dengan L itu V. Kemudian integral dari nilai A itu adalah negatif V. Dan A ditambah T. T tadi kan sudah dapat, yaitu 2V. Kita langsung saja jumlahkan, yaitu dapat V. Kemudian fx cos n Vx per L dx. Itu kita lanjutkan dengan cara seperti di A0 tadi, itu super V kita pisahkan. Itu titik puncak dengan titik lembahnya. Itu mulai dari integral dari dari 0 sampai V, itu adalah titik puncaknya. Yaitu dengan fx-nya sudah kita tahu tadi, yaitu 5 cos n Vx dibagi L dx, ditambah itu mulai dari lembahnya lagi, yaitu 0 min V dikali 0 cos n Vx per L dx. Dari sini saja sebelah kanan ini kita sudah tahu nilainya 0. Baik, kita lanjutkan. Seper V. Kita turunkan saja ini ke bawah biar lebih jelas. Kali integral dari 0 sampai V 5 cos n Vx L
dx. Nah, oke, kita lanjutkan dengan cara mencari integralnya lagi. Super V itu integral dari maaf, L-nya ini lupa kita ubah, yaitu V. Itu V-nya bisa kita coret, jadi dapat N kali X dx. Oke, kita cari integralnya itu. Integral dari cos N X. Berarti integralnya itu, jangan lupa kita tulis 5-nya dahulu. Nx cos Nx. Berarti integralnya itu 1/n. Kita langsung kali saja dengan 5. 1/n sin Nx. Dengan nilai atasnya itu V, kemudian 0. Dan kita kita cari, masukkan nilainya lagi, yaitu V dan 0. 5n sin n, yang n itu yang x itu kita ubah dengan V. Kemudian dikurang 5/n sin n dikali 0. Oke. Dari sini saja kita sudah lihat. Pertama, sin 0. Sini kan n kali 0, 0. Berarti sin 0. Sin 0 itu kan adalah sudut istimewa, yaitu kita dapat nanti sin 0 itu hasilnya adalah 0. Kemudian sebenarnya hasil an ini memang sudah 0 juga. Kenapa? Di sini juga kita sudah tahu inilah sudut istimewa. Kenapa? Kita bisa lihat dari sini. Itu sin n. Itu hasilnya mau berapapun n-nya itu tetap 0. Oke, kita coba, yaitu dari sin n V itu hasilnya akan tetap 0. Maupun berapapun nilai n-nya yang kita masuk, itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Itu kita tes dulu. Itu jika kita masukkan n-nya itu 1, berarti kita dapat sin V. Sin V itu kan sama dengan sin dari 180. Sin 180. Sin 180 berapa? Bisa dicari di kalkulator atau di mana kalau masih ingat, yaitu 0. Kemudian jika kita masukkan 3 lah, yaitu 3 atau 2 lah dulu. Sin 2 V. Itu kita dapat sin 360 derajat. Itu kita dapat juga hasilnya 0. Bisa dicek atau dibuktikan nanti saja nanti. Begitu pula dengan 3, maupun itu nilainya genap atau ganjil, tetap hasilnya akan 0. Itu karena sin di V ini adalah sudut istimewa. Jadi tanpa perlu kita kalikan, kita langsung saja, itu AN kita dapat 0. Selanjutnya yaitu kita cari nilai dari BN. Untuk nilai BN sama saja seperti nilai AN, cuma bedanya pada BN itu ada sin n Vx bagi L, sedangkan AN kan tadi cos. Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi, itu kita langsung saja, L-nya itu V dengan batas atasnya dengan A itu negatif V, dan batas atasnya itu V dari Fx sin n V x per L dx. Sama saja caranya tadi, seperti 2 langkah sebelumnya, itu super V integral dari 0 sampai V untuk nilai titik atasnya itu 5 dikali sin n Vx per L ditambah langsung saja 0. Lanjut. Super V berarti kita turunkan saja biar lebih rapi.
V 0. 5 dikali sin N ma L. L-nya kita ubah juga, yaitu V. Bisa kita coret jadi NX. Maaf, dari tadi lupa aja mau masukkan nilai L-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita mencari integralnya. Seper V. Oke, kita cari integralnya. Itu 5 dengan NX-nya kita ubah jadi seper N. Oke, cos kita ubah dari sin, berarti integral sin adalah min cos dari NX dengan titik atasnya itu V dan 0. Baiklah, selanjutnya kita mencari nilainya seper. Kita masukkan nilai V dan 0-nya ke X. Itu 5 per V. Yang pertama langsung aja ya, negatif. Kita pisahkan saja. Karena ini sudah nilainya. Kita pisahkan saja, berarti buka kurung lagi. Negatif cos N, kita masukkan X-nya, kita ganti jadi V. Dikurang negatif cos N dikali 0. Lanjutkan. Kita kalikan saja. Tunggu. Ini seper N ya. Ini V, beda, maaf. Itu negatif 5 per N kali V dikali negatif cos N dikali V. Negatif kali negatif itu positif, ditambah cos 0. Oke. Nah, di sini cos 0 kita dapat 1, nanti bisa dibuktikan berapa dapat cos 0. Cos 0 derajat ya. Selanjutnya untuk mencari cos N kali V itu berapa? Di sini ada dua jenis, yaitu N untuk yang nilai N-nya itu yang ganjil dan nilai N yang genap. Itu beda nilainya. Itu dengan genap maupun berapapun dengan ganjil dahulu, mau berapapun nilainya, maupun 1, 3, 5 maupun nilai ganjil berikutnya, nilai cos NV itu adalah negatif 1. Negatif 1. Kemudian untuk cos dengan nilai N-nya genap, yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu nilai yang berupa nilai genap, nilainya itu adalah 1. Jadi di sini untuk nilai BN sebenarnya ada 2. Yaitu untuk jika nilai N-nya ganjil dan jika nilai N-nya genap. Oke, kita lanjutkan saja. Atau bisa ditulis mungkin cos N per V sama dengan negatif 1 pangkat N. Bisa dicoba, jika kita taruh nilainya ganjil akan tetap itu negatif 1. Jika genap itu akan dapat nilai 1. Coba kita masukkan N-nya 3 lah. Min 1 pangkat 3. Kita dapat negatif 1. Berarti untuk nilai ganjil kita dapat negatif 1. Jika genap seperti negatif 1 pangkat 2.
Jadi dapatlah 1. Kenapa? Negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif akan dapat positif. Jadi jika nilai genap akan dapat 1. Jadi untuk nilai genap, kita dari ganjil dulu. Ganjil akan dapat nilainya itu negatif 5 per N V dikali kita bisa buat saja negatif. Tadi kita cari cos ya. Negatif dari cos N V ditambah 1 cos 0 kan berarti 1 tadi, yaitu negatif 5 N V dikurang negatif 1 pangkat N. Ini kan sama, kita sederhanakan saja 1. Jangan dikalikan dahulu, berarti kita derajatkan dahulu baru kita kali negatif. Oke, untuk nilai ganjil kita sudah dapat, yaitu negatif 5 dibagi N dikali V, nanti dikali dengan negatif dikali negatif 1 dipangkatkan N ditambah 1. Itu kita cari dengan nilai genap. N-nya ini N-nya ganjil ya. N-nya ganjil. Oke. Sebenarnya sama juga sih, nggak usah ditulis. Tinggal ubahnya N-nya ganjil aja. Ganjil genap jika ganjil. Ya, kita bisa masukkan itu negatif itu 1. Atau langsung saja ya. Berarti negatif 5 per N V. Jadi untuk nilai ganjilnya negatif kali negatif 1 maupun berapa pangkatnya, itu jika harus ganjil berarti nilainya negatif 1 ditambah 1. Negatif tambah negatif, negatif kali negatif positif, berarti 1 tambah 1 2. 2 berarti ini kan sudah dapat 2. T2 dikali negatif 5 dapat negatif 10 N per V. Ini untuk nilai ganjil. Selanjutnya langsung saja nilai genapnya, kita langsung saja masukkan nilainya. Negatif 5 per N V dikali negatif 1 negatif dikali 1, karena 1 adalah untuk genap, ditambah 1. Jadi negatif 1 berarti negatif kali 1 negatif 1 ditambah 1 dapat hasilnya nanti 0. Berarti 0 dikali berapapun tetap hasilnya kan 0. Berarti untuk nilai genap yaitu 0. Berarti ada dua hasilnya, yaitu jika N yang kita masukkan ganjil yaitu 1, 3 dan seterusnya, yaitu nilai ganjil akan dapat negatif 10 per N ditambah V. Dan jika N-nya itu genap akan dapat 0. Baiklah, selanjutnya di sini kita kan sudah mendapatkan nilai A0, AN dan BN, yaitu A0 dengan 5, AN 0, BN ada dua jawaban, yaitu untuk N-nya ganjil yaitu negatif 10 dibagi N kali V. Kemudian untuk N-nya genap yaitu 0. Di sini kita hanya mencari dua saja untuk variabel B-nya, yaitu B1 yaitu dengan negatif 10 dibagi, yaitu tadi kan N dengan N-nya 1, jadi 1 dikali V. Kemudian untuk B2 sama juga, jadi di bawahnya 2V. Dan kita masukkan ke persamaan deret Fourier, yaitu seperti ini. Kita masukkan itu dengan rumusnya itu A0 dibagi 2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali cos N kali VX dikali L ditambah BN dikali sin
N kali Vx bagi L. Di sini kan AN-nya kita sudah tahu hasilnya itu adalah 0. Jadi AN kita nggak usah buat karena kali berapapun kalau hasilnya dikalinya 0 tetap 0. Itu kita langsung saja ke BN. Itu kita masukkan untuk yang BN, yaitu N-nya 1. Untuk N kita masukkan BN-nya, untuk nilai BN itu 1. Untuk B1, B2 dan seterusnya. Itu untuk B1 yaitu mulai dari masuk nilai A0 yaitu 5/2 ditambah negatif 10/V. Untuk nilai ini adalah B1. Kemudian sin 1 ya, karena N-nya itu kita perlu yang 1, berarti N-nya masukkan 1. Vx dibagi nilai L-nya kita sudah tahu yaitu V. Itu kita bisa coret V kali V, jadi X tinggal. Jadi 1 kali X, X nanti kan. Kemudian negatif 10/2V untuk nilai tadi B2 dikali sin itu N Vx. N-nya kita masukkan 2 yaitu 2 Vx per V. Kita coret karena ada 2 jadi 1 V. Maaf. V-nya kita coret jadi 2X ditambah titik-titik-titik sampai tak hingga. Kemudian kita sederhanakan di hasil akhirnya itu 5/2 ditambah negatif 10. Kenapa ini negatif 10/V? Karena kita bisa lihat, bisa kita sederhanakan. Ini memiliki negatif 10/V. Dan ini juga memiliki negatif 10/V. Tapi ini kan dikali 2. Kita bisa pisahkan jadi 1/2. Itu seterusnya untuk yang 3, 1/3, atau 100, 1/100. Jadi kita pisahkan jadi 5/2 ditambah negatif 10/V dikali. Untuk yang pertama karena sudah kita pisahkan jadi sin X. Ini jadi sin kali 1X, yang tinggal sin X yaitu sin X. Kemudian karena sudah kita pisahkan itu negatif 10/V jadi 1/2. Karena di sini ada kesalahan sedikit tadi yaitu karena V-nya sudah kita coret. Jadi tinggal 2X. Jadi ini 2 bukan V. Dan seterusnya. Berarti kalau ingin 3, berarti 1/3 sin 3X. Kalau sampai 100, 1/100 sin 100X. Sampai seterusnya dan tak hingga. Dan inilah hasilnya. Dan ini adalah bentuk dari deret Fourier. Oke, terima kasih.